Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya kita bersama-sama dapat berkumpul pada majelis kali ini dengan sehat walafiat. Serta tak lupa salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in tabi'ut tabi'ahum, kepada kita semua, serta kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman yang menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Pada majelis kali ini saya akan bahas mengenai zuhud terhadap dunia. Nah, zuhud ini dibahas di hadis Arba'in ke-31 yang bunyinya An Sahli bin Sa'di Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah yudullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu faqala ishad fid dunya yuhibbukallahu wasad fi ma dan nasi yuhibbukun nasu hadithu hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu biasa nida hasanah, yang artinya dari Sa'd bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, ada seorang datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang apabila aku lakukan, Allah akan menyertaiku dan manusia juga menyertaiku. Beliau pun menjawab, zuhudlah di dunia, maka Allah akan menyertaimu. Begitu pula, zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan menyertaimu. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad hasan. Nah, hadis tersebut itu berisikan dua pesan Nabi Muhammad SAW yang sangat penting, yaitu yang pertama, zuhud terhadap dunia, dan bahwa zuhud merupakan faktor penyebab kecintaan Allah terhadap hambanya. Yang kedua, zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ini merupakan penyebab untuk mendapat kasih sayang dan penghormatan dari orang lain. Nah, sebelum itu, apa sih arti dari zuhud itu? Nah, pengertian zuhud menurut Abu Idris Al-Kaulani radhiyallahu anhu berkata, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta. Akan tetapi, zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini keberadaan yang ada di sisi Allah daripada ada yang di tangan manusia. Jika ditimpa musibah, maka kita juga lebih berharap untuk mendapatkan pahala, bukan malah bersedih-sedih akan hal itu. Nah, jadi pada dasarnya zuhud itu bisa disimpulkan dalam tiga hal. Dan ketiganya adalah amalan hati, begitu. Jadi, tiga hal tersebut adalah yang pertama, itu lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan. Sikap seperti ini lahir dari keyakinan yang benar dan tertanam yang sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dan selalu menjamin rezeki hambanya. Yang kedua, jika seorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, misalnya seperti hilangnya harta benda atau meninggalnya anggota keluarga, maka ia berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut daripada meraung-meraung seraya meminta agar musibah tersebut tidak pernah terjadi. Yang ketiga, baik pujian maupun cercaan tidak mempengaruhinya dalam berpegang teguh pada kebenaran. Ini adalah merupakan tanda sikap zuhud terhadap dunia. Nah, macam-macam zuhud ini beda-beda versinya. Nah, menurut sebagian salafus salih, zuhud ada tiga, yaitu yang pertama, zuhud terhadap kemusyrikan. Yang kedua, zuhud terhadap perkara-perkara yang dilarang. Yang ketiga, zuhud terhadap perkara-perkara yang diperbolehkan. Dua macam zuhud pertama adalah wajib, dan zuhud yang terakhir, yang ketiga, bukanlah yang wajib. Nah, sedangkan Ibnul Mubarak berkata bahwa Ma'la bin Abi Muti berkata, zuhud ada tiga bentuk. Yang pertama, segala perbuatan atau ucapan hanya karena Allah dan bukan untuk mendapatkan keuntungan
duniawi. Yang kedua, hanya membatasi diri pada hal-hal yang bermanfaat. Yang ketiga, zuhud terhadap hal-hal yang halal. Ini hanya sebatas anjuran. Nah, sedangkan Ibrahim bin Adham juga berkata, zuhud ada 3 jenis, yaitu yang pertama zuhud wajib, yang kedua zuhud keutamaan, yang ketiga zuhud keselamatan. Zuhud wajib adalah zuhud terhadap hal-hal yang dilarang, keutamaan adalah zuhud terhadap hal-hal yang diperbolehkan, sedangkan zuhud keselamatan adalah zuhud terhadap hal-hal yang syubhat. Nah, Ahmad juga berkata, zuhud ada 3 bentuk. Yang pertama, meninggalkan yang dilarang. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan, akan tetapi melebihi kebutuhan. Ini adalah zuhudnya qawas, yaitu orang-orang khusus. Yang ketiga, meninggalkan hal-hal yang memalingkan diri dari mengingat Allah. Ini adalah zuhudnya arifin, yaitu orang-orang yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Nah, kita kan sudah tahu ya mengenai pengertian dari zuhud dan macam-macam zuhud. Nah, bagaimana sih cara untuk meraih sifat zuhud itu? Nah, yang pertama, teman-teman tuh harus memikirkan bahwa kehidupan akhirat dan hari perhitungan. Dengan begitu, ia dapat mengalahkan godaan setan dan hawa nafsunya. Ia juga tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia yang sementara. Nah, setelah itu, kita harus menemukan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dan zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisinya. Yang ketiga, itu kita harus memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan akan cepat sirna jika dibandingkan dengan apa yang ada di sisi Allah. Nah, jika ingin mendapatkan sifat zuhud, kita juga harus menanamkan bahwa dunia itu cuma sepele gitu loh. Jadi jangan sampai tertipu. Orang-orang yang zuhud terhadap dunia akan semakin bertambah kezuhudannya manakala membaca firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Contohnya itu yang ada di surat Al-A'la ayat 16-17 yang bunyinya, batu siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, yang artinya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Setelah itu, cara mendapatkan ciptaan Allah itu dengan cara bersikap zuhud terhadap dunia, karena Allah mencintai orang-orang yang menaatinya. Sedangkan cara mendapatkan kasih sayang sama manusia itu dengan bersikap zuhud terhadap apa yang dimiliki orang lain. Sedangkan zuhud yang tidak benar itu menolak semua jenis kenikmatan dunia dan tidak mau merasakannya sedikit pun. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga teman-teman semua dapat menerapkan sikap zuhud di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.